A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita semua, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling menjelekkan satu di antara yang lain. Janganlah laki-laki menjelekkan laki-laki yang lain. Boleh jadi orang yang dijelekkan itu lebih baik, lebih mulia di mata Allah daripada orang yang menjelekkan. Wala nisa'um min nisa, begitu juga perempuan, jangan menjelekkan perempuan yang lain. Karena boleh jadi yang dijelekkan itu lebih mulia di mata Allah daripada yang menjelekkan. Wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Siapa yang tidak bertaubat, artinya yang tadi adalah dosa, wa fa ulaika humul zalimun. Mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Shadaqallahul azim. Masya Allah, baru saja kita mendengarkan tadi Ustadz Syah membacakan surah ayat suci Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11, di mana situ menjelaskan bahwa tidak boleh saling menjelek-jelekan. Tapi ini kalau kenyataan dalam hidup kita ini kan beda lagi ya. Semakin melihat orang ini cewek-cewek lagi pada ngumpul, tiba-tiba datang orang satu, wah udah langsung rame tuh. Cok gitu ya, bener ya? Hinyo, iya senyum aja sinyo. Nah nih hari ini nih, tema yang kita angkat ini bagus banget. Temanya adalah serunya komentarin orang. Wih. Kalau laki-laki sama laki-laki mungkin agak jarang lah ya, saling komentar-komentar. Ada juga? Di warung kopi. Oh di warung kopi ya. Iya, di warkop-warkop ini biasanya pembicaraan itulah biasa sangat serunya sambil minum kopi. Oh iya. Lebih banyak bicaranya daripada minum kopinya. Oh iya benar. Tapi lebih banyak lagi biasanya di kaum wanita nih. Langsung aja kita bahas pertama Pak Ustadz. Kenapa ngomentarin orang itu seru dan bikin nagih Pak Ustadz? Membicarakan tentang mengomentari orang. Biasanya memang orang lebih hebat kalau menceritakan orang lain dibanding menceritakan dirinya. Mohon maaf, para komentator, para penonton bola itu pintar komentar. Kenapa sih bolanya dari bawah ke sana? Oh, coba dia disuruh main bola. Yakin nggak pernah dapat bola dia. Betul tidak? Betul. Itu karena cuma pintar aja komentari. Mohon maaf, astagfirullahaladzim, tanpa menyinggung perasaan siapapun. Ingat, setan itu pengganggu dan penggoda. Dan setan itu ada 7. Al-walahan, al-ansub, salambur, dasin, wasnan, ahwat, dan tawa. Dan di antara setan-setan itu ada setan yang bisu, ada setan yang cerewet. Oh. Itu disimpan di mulut semua. Dua setan ini. Setan yang bisu adalah setan yang membuat orang bisu ketika ada kemungkaran, tapi dia tidak mau mencegah. Maka setan bisulah yang berperan di situ. Tapi ada setan yang namanya setan yang cerewet. Bukan saya ya. Kebetulan semuanya lagi ngeliat ke Ustadz nih. Ustadz gak tersinggung dong. Aku gak tersinggung. Setan cerewet itu adalah setan yang dalam artian mengambil informasi buat orang untuk menjadikan bahan. Ini hati-hati loh. Dan setan ini bertengger di bibir sehingga orang tidak, makin lama makin enak kalau menceritakan orang lain karena banyak begitu tuh. Contoh. Biasanya kan orang menceritakan orang lain, lihat contoh, lihat gimana? itu anaknya tuh, lihat saja, gonta-ganti laki-laki nganterin dia. Ya ampun. Kebetulan anaknya cantik. Iya. Sementara yang ngomong itu kebetulan anaknya jelek. Seperti
keasikan. Astagfirullahaladzim, nauzubillah, summa nauzubillah. Hati-hati karena bisa membahayakan diri kita. Apalagi di bulan suci Ramadan ini bisa membahayakan ibadah puasa kita. Bisa melemahkan fisik kita. Astagfirullahaladzim. Keasikan orang mengomentari orang itu sebenarnya. Kenapa? Karena bisikan-bisikan setan yang membuat orang itu asik. Mohon maaf kepada wanita. Penyebab wanita masuk neraka itu gara-gara itu juga. Bibirnya. Bibirnya, mulutnya. Mulutnya. Mohon maaf wanita itu bahannya banyak. Bahannya banyak ya. Padahal film yang dinonton sama. Tapi tidak ada habis-habisnya. Bahkan baju orang dikomentarin. Papa. Apa tuh? Itu. Yang mana? Sudah diganti. Apanya? TV-nya. Oh, ya TV ampun. baru. Itu pagarnya udah diganti pagar baru. Ah. Itu TV-nya sudah diganti. Kulkasnya 6 pintu. Wow. Kata suaminya, Mama itu ya? sana. Istrinya sudah diganti. Ini hati-hati. Membahayakan buat kita. Apalagi yang lagi puasa. Tapi astagfirullahaladzim. Banyak juga orang berkata begini. Jangan mengingkari. Kita lagi puasa. Iya, Malam bener. aja. Sama aja. Kalau di siangnya itu puasanya yang dibahayakan. Tapi kalau di malamnya apanya yang dibahayakan? Kemuliaan Ramadannya. Betul. Kalau begitu habis lebaran aja. Habis lebaran ya. Ada gosip Sama terbaru. aja, Pak. Nanti setelah lebaran. Berarti apa manfaatnya selama sebulan Nah. Ramadan itu? Harusnya ada peningkatan. Betul. Betul? Betul. Ibu. Termasuk ibu-ibu lagi nonton di rumah, terima kasih banyak. Hari ini sudah tahu Apa tuh? bahwa hati-hati menceritakan aib orang, mengomentari orang. Belum tentu kita lebih baik dari orang itu. Betul. Nah sama- sekarang gini Pak Ustadz nih, kita perlu tahu juga Ustaz Zaki tolong dijelaskan tentang bahayanya jika kita suka mengomentari orang. Tapi sebelum bahas bahayanya, dari tadi aku terkesima ngeliat Mbak Oki Lukman cantik banget pakai jilbab. Cantik banget, beneran. Masya Allah. Didoain ya, mudah-mudahan pakai jilbab ya. Semua Amin. orang Amin. akan berhijab, utamanya wanita. Oh gitu Pak Ustadz? Mau tidak mau pasti akan berhijab. Kok bisa? Kalau nanti masuk dalam kubur. Jadi kapan ya? Udah pakai kain kapan dong? Saya juga dari sekarang ntar udah. Silakan Ustaz Zaki. Baik, ketika Iya. kita membahas mengenai bahayanya bagi orang-orang yang suka berkomentar, kita ingat dulu dari sabda Nabi Muhammad SAW, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, fayakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau kalau nggak bisa berkata-kata baik, dia diam. Jadi orang mukmin itu mulutnya itu senantiasa mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang penuh hikmah, kalimat-kalimat yang penuh dengan ilmu dan manfaat. Kalau nggak bisa, diam. Apa bahayanya? Tadi Ustadz Syah menjelaskan pada kita surah Al-Hujurat ayat 11. Ada lanjutan lagi ayat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jutanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhoni itsam wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'du. Jangan suudzon, jangan mencari-cari kesalahan dan jangan menggunjing. Apa bahayanya? Dilanjutkan, ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi mayitan fakarihtumu. Seperti kita memakan bangkai saudara kita yang sudah mati. Ibarat menjijikkannya sama seperti itu. Dan Rasul mengingatkan kita lagi, barang siapa yang beriman lisannya tapi tidak dengan hatinya. Ini ciri-ciri orang, salah satu ciri orang yang beriman. Aku beriman kepada Allah tapi hatinya nggak beriman adalah senantiasa suka menjelek-jelekan orang lain, menggunjing, mencari-cari aib orang lain. Akibatnya apa? Bahayanya apa? Barang siapa yang membuka aib orang lain, menjelek-jelekan orang lain di hari akhir, dunia dan akhirat pun Allah akan buka aibnya. Nauzubillah. Bukankah kita semua ini punya aib? Bukankah kita semua punya dosa? Pasti. Kita terlihat seperti ini karena Allah tutupi aib-aib kita. Betul. Jadi orang senang sama kita. Jadi orang kagum sama kita. Padahal kalau dibuka semua aib kita, ini semuanya hitam badan kita. Jadi yang paling baik apa? Yang paling baik adalah senantiasa bermuhasabah terhadap diri sendiri. Karena dosa kita mungkin lebih banyak daripada dosa orang yang kita gunjingi tersebut. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih Pak Ustadz nih. Bagaimana caranya kita bisa menahan diri, menjaga lisan ini agar tidak suka ngomentarin orang Pak Ustadz? Cara yang terbaik. Coba musik dong, naik dong. Oh naik. Ingat, ketika kita mau menceritakan aib orang, hati-hati. Pikirkan aib kita dulu. Pantaskah kita menceritakan aib orang sementara kita sendiri punya aib? Aku tidak. Tunggu dulu, anakmu. Contoh, mohon maaf, saya ambil perumpamaan. Orang berzina
diomongin, orang berzina. Bisa jadi orang berzina itu sudah tobat dan diampuni oleh Allah, tapi sementara dia belum dimaafkan, diampuni oleh Allah karena dia sudah menggibah saudaranya. Dia memang banyak dosanya, itu urusannya sama Allah. Tapi kenapa kamu ngomongkan dia? Saya. Ustaz, jangan nyalain saya. Masa saya dorong Ustaz Oki? Ustaz siapa aja nih? Ustaz siapa? Gini. Mohon maaf. Cara yang terbaik adalah yakinkan pada diri kita adalah orang mukmin, orang beriman. Ingat ya, teko itu kita tidak tahu isinya apa. Akan keluar dengan isinya sesuai apa yang ada di dalamnya. Betul. Kalau dia memang sesuatu yang buruk akan keluar. Dan ingat, ini bahaya buat kita. Kata-kata yang keluar dari mulut kita itu mewakili isi hati kita. Kalau kata-kata itu buruk, berarti isinya buruk. Kalau kata-katanya itu baik, berarti isinya baik. Ingat, sampah itu akan didatangi oleh lalat karena baunya busuk. Tapi taman bunga berisi bunga yang harum. Ujuk. Ini contoh. Iya. Sehingga yang datang adalah kupu-kupu. Oh gitu. Maka sebaiknya memang seorang mukmin itu ibarat lebah, mengambil sesuatu yang baik, mengeluarkan madu, mengeluarkan yang baik-baik. Jangan seperti lalat, menghinggapi kasih penyakit, ngasih penyakit. Gitu. Sebentar nih kita tahan dulu tausiahnya. Mana mau jadi lalat atau Saya lebah? jadi lebah dong. Oh maaf. Apa tuh? Saya induknya lebah. Gak mau kalah, gak apa-apa. Saya kasih kesempatan dulu deh, yuk. Sama teman-teman nih, Oki Lukman mungkin yang sedang berhijab mau bertanya. Cantik banget, Masya Allah. Amin, mudah-mudahan doain ya Bu ya. Amin. Pak Oki, Pak Ustadz sama Ustadz Syaf, saya mau nanya nih. Kalau misalnya ada orang, misalnya saya ngeliat bopak. Saya lihat, si bopak giginya ompong. Gitu, dalam hati. Tapi katanya yang keluar, bopak ganteng banget, apa kabar gitu. Itu kan berarti kan udah berbohong kan. Maksudnya menyampaikan sesuatu yang baik, padahal dalam hatinya bilangnya, gerutunya itu jelek. Nah itu gimana tuh Pak Ustadz? Ada ungkapan-ungkapan sesuatu yang diperbolehkan ketika kita mengomongkan sesuatu padahal itu tidak sesuai dengan yang kita omongkan. Adalah salah satunya adalah memberikan semangat, motivasi, perbaikan. Jujur itu bagus, tapi ada jujur-jujur yang tidak boleh pada tempatnya, ada saatnya, ada waktunya. Jujurnya para dokter, sebaiknya dokter jangan jujur sama pasien. Bahaya, ini penyakitnya 2 hari lagi mati. Nah, Itu bahaya. Jadi kadang-kala sosok orang untuk memberikan semangat, aduh baik banget. Itu kadang-kala. Kenapa? Jangan sampai mematikan dia punya semangat. Sekarang peres gitu ya? Ya, cuma ingat. Aku nggak enak banget ngomonginnya. Kenapa gitu? Karena mohon maaf banyak yang terjadi di masyarakat seperti itu. Tidak apa-apa. Cuma hati-hati para pegawai. Kenapa tuh? Ada namanya istilah cari muka. Kalau Anda ke kantor, bawalah muka. Supaya sampai di kantor tidak usah cari muka. Iya benar. Nih, Ustaz Syah mungkin anak muda mau ditambahkan, silakan boleh. Kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sudah ingatkan kita, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Kalian akan dihukum itu sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Tapi hati masih dimaafkan oleh Allah. Jadi biarlah hati kita mungkin jelek banget, tapi tahan mulutnya. Makanya dilanjutkan dengan doanya, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami atas apa yang dikatakan hati kami. Karena kadang-kadang hati memang nggak bisa dikontrol. Hati memang susah untuk dikontrol. Makanya kita la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami atas apa yang kami lupakan atau mungkin kehilafan kami. Ya Allah, ampunilah. Jadi aman. Mudah-mudahan Betul, jaga lihat mulut. aman ya. Di dalam hati kita punya niat baik saja sudah dicatat oleh malaikat-malaikat dan Amin. mendapatkan pahala, apalagi melakukannya. Tapi kalau kita punya niat jahat dan kita tidak jadi melakukannya, niat jahat itu nggak dicatat, justru kita mendapatkan pahala karena kita nggak jadi untuk melakukannya. Gitu. Selama ini luar biasa. selama ini Oki bilang, Oci bilang aku ganteng. Peres. Enggak bercanda. Rangga, ada yang mau ditanya silakan boleh. Ayo. Iya Pak Ustadz, Oma Oki. Kadang-kadang kan ada orang yang sengaja memancing-mancing mencari sensasi untuk dikomenin orang lain. Terus udah gitu, nah yang ngomeninnya itu dosa atau enggak sih? Kadang-kadang kan ada juga kayak misalkan presenter infotainment. Kayak Atau ada artis yang ini bopak sandanya sama siapa gitu ya kan. bikin sensasi biar apa. biar ngetop Terus gitu. kadang-kadang kan kayak presenternya juga kayak ngomongin akhirnya kok ikut komen buruk. Padahal sebenarnya itu pekerjaannya kan. Itu seperti apa tuh Pak Ustadz? Ada 3 yang Belum ada sahur. 3 yang diperbolehkan. Dalam satu riwayat,
Dalam satu buku Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 3 yang diperbolehkan untuk digibahi. Yang pertama yang tadi, seperti itu. Nyata-nyata dia memperlihatkan kejahilannya. Nyata-nyata memperlihatkan, maaf saya pinjam kata-kata ini, kebodohannya. Nauzubillah. Karena kesalahannya, dia perlihatkan. Jadi orang memang komentari, contoh anak muda nih, yang suka potong itu, Apa kendal tuh? potnya, apa? Knalpot. 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 Biasalah, dengar dulu, mulut kan kita beda. Gigi aja aku lebih. Itu dipotong. Sehingga itu pasti dia bohongin. Ih, anak siapa sih? Pasti dia bohongin kan? Iya. Itu boleh karena kelakuan dia sendiri. Nah, yang kedua, yang diperbolehkan dalam hal untuk memperbaiki. Boleh. Seperti apa tuh? Contoh, kayaknya kamu harus begini deh. Oh. Kalau kamu ke sana enggak bagus. Ini pakaian harus begini. Itu boleh. Dalam hal untuk memperbaiki. Atau kita sampein orang, tolong dong, baikin dia. Sampein ini, jangan bilang dari aku. Sementara sebenarnya kita menjelekkan dia kan, tapi itu diperbolehkan. Yang ketiga adalah mau tahu? Mau tahu? Mengomentari, membicarakan di belakang para pemimpin yang zalim. Oh. Karena dia sendiri yang memperlakukan seperti itu. Oh gitu. Ada memang berapa? Oke gitu jelas Rangga ya. Alhamdulillah nih sekarang kalau gitu kita waktunya mengambil kesimpulan nih Pak Ustadz nih dari tema kita hari ini. Silakan Ustadz Syam terlebih Oh dahulu. iya, Billy. Boleh nggak sih? Oh, Billy. Boleh. Kalau kata Ah, bagus sekali pertanyaannya. Oh iya. Kalau gitu langsung aja. Bagus banget. penasaran banget sumpah benar. Boleh. Jadi kan tadi Bu Oki bilang kalau misalkan dari hatinya menghina orang tapi mulutnya nggak menghina. Ini sebaliknya Pak Ustadz. Ketika kita menghina bopak tapi jujur nggak dari hati, itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Dosa. Dosa juga ya. Makanya. Puas. Tapi nggak dari hati Pak Ustadz. Makanya. Dengarkan baik-baik. Para pelawak itu harusnya janjian. Kita janjian nih. Enggak. Maaf Pak Harus Ustadz. janjian. Para pelak, untung saya model. tapi kalau misalkan, oke, bener kata Pak Ustadz, misalkan emang dosa. Ya. Terus tiba-tiba di belakang panggung Bang Billy minta maaf. Ayo. Boleh. Minta maaf. Tapi pertanyaannya, kalau dinonton banyak orang, belum tentu keluarganya maafin. Nah lu ya Allah ya juga ya. Dan harus dicabutkan itu. Dibaikin semua dulu. Baik, saya minta maaf. Kalau dia tidak maafkan, kembali. Aduh, Masya Allah. Kalau hati-hati ya, kalau kita lagi gituin orang, kalau tidak dimaafin, tidak akan masuk surga sebelum dimaafkan oleh orang itu. Nauzubillah ya Allah. Makanya saya maafkan orang yang komentari saya. Iya. Saya maafkan. Oh siapa? Oki maksudnya. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Demikianlah tausiah singkat yang disampaikan oleh Ustadz Maulana dan Ustazah Oki dan juga Ustadz Syam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, ada sedikit informasi juga nih buat pemirsa ini kalian yang jago joget keep smile, kereta malam atau oplosan, kami menantang kalian untuk memodifikasi tanpa mengganti gerakan khas dari goyangan tersebut. Gerakannya ini boleh terinspirasi dari profesi, hobi atau karakter khas. Datang aja ke Trans TV langsung jam 10 sampai jam 12 malam untuk melakukan audisinya. Dan bersiaplah menjadi ikon dari Markisa dan hadiahnya juga ini adalah puluhan juta rupiah menanti Anda. Oke, masih akan banyak ada keseruan lagi dan juga ilmu besok. Makanya jangan sampai ketinggalan. Di mana kalau bukan di Markisa, mari kita sahur.